Yang sudah sering kita pahami itu ada 3 macam. Pertama, secara lafziyah, secara perkataan atau qauliyah itu sering-sering mengucapkan hamdalah. Ibu-ibu itu kalau sering mengucapkan hamdalah itu akan menyatukan kita ini dengan Allah dan merasa bahwa seluruh nikmat ini tidak mutlak hasil karya kita. Ini menjadi penting. Karena kalau kita merasa bahwa apa yang kemudian kita capai ini murni dari kekuatan diri kita, kita seakan kemudian menghilangkan atau menafikan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Anak berprestasi, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Pokoknya hamdalah dulu, baru kemudian apa misalkan. Anak kita berprestasi pulang, ya, kemudian alhamdulillah mas, sampean dapat nilai yang baik. Nah, anak mendengar kata hamdalah itu kemudian meyakini bahwa oh itu ucapan syukur mama atas prestasi saya. Yang kedua, meyakini bahwa seluruh nikmat ini hanya datang dari Allah itu. Yang ketiga, kita optimalkan ya Bu ya, seluruh apa yang kita miliki ini, baik itu kesehatan, ilmu pengetahuan, kesempatan, harta benda, ini kemudian untuk kemudian bertakarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ada satu makalah, ini bukan hadis, tapi ini bagus kata mutiaranya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ditambahkan ilmu oleh Allah tapi tidak ditambahkan hidayah oleh Allah, maka baginya tidak akan bertambah kecuali hanya semakin jauh dari Allah. Makanya kan ada orang itu pinter ya, pinter gitu, tapi kemudian jauh hidayah dari Allah. Maka semakin pinter maka semakin jauh, semakin pinter semakin jauh. Nah, kita ini mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Dan Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 18 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim gitu. Jadi Allah itu memberikan nikmat yang jika kita hitung nikmat itu, maka niscaya tidak akan sanggup kita menghitungnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali sekali lagi kajian pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masih di momentum proklamasi kemerdekaan, ya. Kita memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Nah, tentu yang hadir ini belum ada yang 79 tahun kan Bu? Jadi belum, tapi menuju ke sana semua. Semoga ya minimal sama dengan dirgahayu kemerdekaan ini ya. 79 tahun itu saya punya dulu mertua saya itu yang laki-laki 78 dibunuh sama Allah. Ya, lagi mau 79. Tentu yang lain punya ini ya, masing-masing saya kira punya referensi. Ada yang mungkin dari 100 tahun juga ada. Nah, sekarang makna merdeka itu apa? Merdeka dalam bahasa Arab itu istaqlala yastaqlilu. Makanya ada masjid namanya Masjid Istiqlal. Ya, Masjid Istiqlal itu sebagai simbol kemerdekaan Indonesia, yang itu hanya ada satu di Indonesia. Tepatnya di ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu di Jakarta. Namanya Masjid Istiqlal. Nah, merdeka itu berbeda dengan bebas. Kalau bebas itu hurriyah. Hurriyah itu bebas. Ya, bebas dengan merdeka itu berbeda. Saya kira kalau dikaji dalam sisi agama, pertama, kemerdekaan itu adalah kondisi di mana kita ini tidak terbelenggu. Ya. Tapi yang dimaksud belenggu ini adalah belenggu yang kemudian istilahnya membatasi diri dan hak kita gitu. Tetapi merdeka dalam perspektif agama itu adalah merdeka di mana kondisi manusia seseorang ini betul-betul bisa membedakan yang hak dan yang batil,
kemudian melaksanakannya dan mengamalkannya. Ini namanya merdeka. Jadi kalau kemudian kita ini antara hak dan yang batil, Islam itu sudah kan menurunkan banyak hukum ya Bu ya. Ada hukum wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada halal gitu ya. Itu hukum-hukum yang ada. Ketika manusia kemudian masih terbelenggu oleh nafsu tadi itu maknanya belum merdeka karena belum bisa menjalankan perintahnya ini. Yang wajib belum bisa dilaksanakan, yang haram belum bisa dihindari. Ini namanya belum merdeka ya. Tapi kalau bebas, nah ini beda lagi. Bebas itu cenderung tidak mau ada aturan yang mengikat, itu namanya bebas. Mau keluar jam berapapun bebas, mau tidak sholat bebas, mau tidak puasa bebas, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian harus kita hindari. Karena kalau bebas ini bahaya. Makanya ini sekali lagi juga bukan hadis, tapi ini juga kata mutiara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Maknanya apa? Bisa jadi di dunia ini kita masih ada larangan-larangan, tapi justru sebetulnya larangan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau orang-orang kafir ini tidak ada larangan, bebas. Mau melakukan haram, monggo. Dalam urusan jual beli kalau mau misalkan haram juga silahkan. Mau urusan pekerjaan, mau riswah, mau suap juga silahkan. Islam tidak boleh dan melarang itu. Jadi pemeluknya tidak boleh melakukan itu dalam rangka sesungguhnya untuk menyelamatkan. Kalau seseorang itu kemudian merdeka sebebas-bebasnya tadi itu, bebas sebebas-bebasnya tanpa ada aturan-aturan yang kemudian menaunginya, ini berbahaya. Dan ada ternyata orang-orang yang kemudian memilih jalur kebebasan itu, tidak mau diatur baik itu oleh aturan agama maupun oleh aturan negara. Jadi semaunya, bebas seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Nah itu kan tidak mencerminkan sebuah kemerdekaan sebetulnya. Nah sekarang kita tarik kepada diri kita sendiri. Apakah kemudian kita ini bisa menjadikan diri kita ini kesempatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa merdeka? Nah, Islam sudah mengatur itu Bu. Ada hadis dari riwayat Imam Bukhari itu yang sangat familiar. Man salimal muslimuna al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, gitu Bu. Jadi seorang muslim yang sejati itu adalah ketika orang-orang muslim yang ada di sekelilingnya itu selamat dari bahaya lisan dan bahaya tangannya. Nah ini. Jadi kita ini kemudian juga berkontribusi bahasanya untuk menciptakan kedamaian yang ada di sekeliling kita dengan cara mengontrol lisan kita dan mengontrol tangan kita. Sebetulnya pada saat kita berpuasa Ramadan itu kita diajarkan dengan satu titik namanya imsak. Imsak itu kan menahan. Nah hari ini jika masing-masing kita ini mampu menahan, maka akan baik adanya. Menahan diri untuk tidak misalkan ikut campur urusan orang lain. Nah ini penting. Mampu menahan lisan kita dari berkomentar-komentar yang tidak baik, mampu menahan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Ini menjadi penting. Nah hari ini kita krisis itu Bu. Kita krisis itu dari sisi ucapan saja. Maka kalau dulu ada peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu, betul ya Bu ya? Sampai diibaratkan begitu. Kalau dalam kata Mutiara Mahfudot itu al-lisanu yanfudu ma la tanfuduhul ibaru. Perkataan itu bisa menembus apa-apa yang tidak bisa ditembus oleh ujung jarum. Nah ujung jarum itu tajam loh. Jarum itu sudah tajam, ujungnya itu tajam. Tapi ujung jarum itu tidak bisa menembus apa yang ditembus oleh perkataan kita.
Makanya dalam Quran itu kan dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maknanya kalau membunuh mungkin 1-2 orang bisa meninggal, tapi kalau fitnah itu bisa satu kampung habis, bahkan satu negara itu juga akan binasa karena faktor daripada fitnah. Nah, sekarang bagaimana cara kita ini melindungi, menahan lisan kita? Ini kalau tidak diedukasi, Bu. Kalau tidak diedukasi sedini mungkin itu susah. Contohnya, ayo kita kembali ke keluarga kita. Kalau ibu-ibu yang punya anak-anak atau punya cucu, ini monggo diedukasi untuk dijauhkan dari fahisyah, dari perkataan-perkataan yang buruk. Contohnya perkataan buruk nggih meso, ngoten niku lho, Bu. Nggih meso nopo menyebut binatang-binatang yang jelek-jelek itu ayo dibudayakan, tidak boleh dilakukan. Bahkan saya kalau di tempat tinggal saya sekarang itu, kalau ada anak main bola di depan rumah saya, lalu ketika dia kegulan gawangnya lalu dia meso, itu saya panggil, sampean boleh main di sini asalkan tidak meso. Kalau tidak bisa nggak meso, artinya tetap meso, silakan tidak main di sini. Saya berikan aturan begitu. Kita sterilkan juga lingkungan rumah kita dari hal-hal yang demikian. Ini penting karena bisa jadi ayah ibunya tidak mengajarkan itu, tapi teman-teman tempat dia bermain itu menjadi apa istilahnya pemandangan dan sesuatu yang biasa didengar. Mohon izin Bu, sekarang kalau jenengan soboy warung kopi, kulo ini kan soboy warung kopi ya. Hampir di warung-warung kopi kecil-kecil itu yang ngopi-ngopi anak-anak SMP SMA itu paling berkumpul 3, 4 anak, 5 anak, itu tidak saling melihat dengan HP miring begini. Itu omongannya Masya Allah jelek-jelek, meso-meso gitu, ngomong-ngomong anjing dan seterusnya. Nah, ya mohon maaf saya sampaikan begitu supaya tidak tabu di sini, dan itu harus kita ini kan. Nah, apa yang kemudian perlu kita petik pelajarannya, yaitu kita edukasi anak-anak kita dengan begitu supaya mereka jauh dari perkataan itu. Dan seperti itu nggak bisa mereka elakkan karena di tempat yang lain pasti mendengar itu. Tapi minimal anak-anak kita punya proteksi, jangan sampai begitu, minimal mengingkari. Jadi kalau anak-anak saya kemudian mendengar kata itu langsung bilang ke saya, di anak itu loh ngomongnya begitu. Dia itu kemudian terproteksi untuk tidak sampai mengatakan yang demikian. Nah, ini upaya kita untuk menjaga lisan, Bu, menjaga lisan. Yang kedua, alhamdulillah di negara kita sekarang sudah semarak untuk memerangi bullying, perundungan, baik secara verbal maupun non-verbal. Ya. Baik itu bullying atau perundungan atau penghinaan itu yang secara lisan maupun dalam bentuk fisik. Ini kemudian sudah diperangi di negara kita. Tidak boleh sudah. Dulu termasuk anak-anak kecil itu kan suka ilmu madani. Madani itu menyebut nama ayah ibunya dengan sebutan mengolok-olok. Nah, ini kan juga nggak boleh. Itu tren anak-anak kecil itu usia-usia kelas 5, kelas 6, SMP itu masih sering kemudian menyebut nama orang tuanya, diolok-olok begitu-begitu. Ini ayo kita edukasi keluarga kita supaya tidak tidak melakukan hal-hal yang demikian gitu. Lalu peribahasa mulutmu harimaumu, hari ini kita kalau di media sosial berarti tulisanmu adalah harimaumu. Jadi kalau tulisan ini nggak perlu kita forward, ya. Dibaca dulu Bu, ditabayuni, kalau ada informasi ditabayuni dulu. Kira-kira layak di forward nopo mboten, layak dikomentari apa tidak. Mending menjadi silent reader daripada kemudian sering keluar-keluar tapi isinya nggak pas. Itu. Jadi lisan inilah kemudian pada akhirnya nanti di hari kiamat akan dikunci, Bu. Ada 2 aspek yang akan dikunci. Pertama adalah lisan, yang kedua tangan. Itu dalam surat Yasin ayat 65 itu ada. Yasin ayat 65 itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Al-yauma nakhtimu, pada hari itu ya akan kami kunci apa? Nakhtimu ala afwahihim. Lisan-lisannya ini akan dikunci. Nah, orang yang sudah bisa bersilat lidah, kadang yang benar jadi salah, kadang yang salah jadi benar. Itu kan karena lisan ya Bu ya. Ada pembelaan-pembelaan. Nah, nanti itu dikunci. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangannya nanti akan berbicara. Nah, tangan-tangannya nanti berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan bersaksi Bu. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Nah, ini menjadi penting. Jadi terhadap lisan ini dan mengedukasi perkataan ini menjadi. Makanya di Al-Qur'an itu ada berbagai macam bentuk qaulan. Di dalam Al-Qur'an itu banyak qaulan, di antaranya qaulan kariman. Qaulan kariman itu perkataan yang baik, yang benar, yang mulia. Qaulan kariman. Ini kalau diterjemahkan Bu, itu bisa andap asor, toto kromo, itu jadi qaulan kariman. Bagaimana anak berkata kepada orang tua, itu tidak boleh ngoko dalam orang Jawa, itu menjadi qaulan kariman. Sambil mengucapkan termasuk mohon maaf, terima kasih, minta tolong. 3 kalimat utama itu dibiasakan sama anak-anak kita. Kalau anak-anak kita minta bantuan, maka ucapkan minta tolong. Kalau diberi sesuatu katakan terima kasih. Kalau melakukan kesalahan mengucapkan mohon maaf. Ini menjadi penting, dasar, pondasi. Nah, kalau anak-anak ini dalam istilah sekarang kan attitude gitu. Ya, attitude-nya seperti itu tidak dalam hal perkataan. Begitu. Nah, ada juga qaulan syadidan. Qaulan pakai shin ya, shin tebal. Qaulan syadidan. Jadi perkataan yang kasar. Perkataan yang kasar tadi diantaranya adalah perkataan yang tadi itu mengolok-olok, menghina, mendiskreditkan, apalagi Bu, dan seterusnya. Ada juga qaulan sadidan pakai sin. Nah, ini bedanya syadidan sama sadidan. Kalau sadidan itu dalam Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab ayat 71 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu berarti perkataan yang tidak bohong. Dan di situ ada unsur kejujuran. Mari Bu kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk bisa berkata yang jujur. Qulil haqqo walau kana murra. Katakan yang benar meskipun pahit. Nah, ini menjadi penting. Hari ini banyak orang nggak bisa berkata-kata yang jujur karena keadaan, karena tekanan, karena kondisi, karena kebutuhan. Makanya sulit untuk berkata yang ya, artinya belum merdeka. Sebetulnya hatinya masih mengingkari, tapi karena kebutuhannya akhirnya mengalahkan kejujurannya itu. Ya. Ada qaulan ma'rufan di Al-Qur'an itu. Qaulan ma'rufan, perkataan yang dipilih yang terbaik. Qaulan ma'rufan. Ada qaulan layyinan, perkataan yang lunak. Ini siapa? Ini Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus Allah untuk mengalahkan Fir'aun. Itu diminta oleh Allah memberikan perkataan layyinan, qaulan layyinan, perkataan yang lunak terhadap musuh lunak ya Allah. Maksudnya halus, maksudnya tidak langsung frontal. Jadi ayo Bu, kita ibu-ibu kalau di rumah sering ambil perkataan yang mana? Qaulan yang mana? Qaulan syadidan, qaulan layyinan, qaulan ma'rufan. Sering lembut, sering kadang-kadang lembut, kadang-kadang kasar. Kombinasi sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Kalau kita belajar parenting, kalau punya anak laki-laki Bu, ada 2 waktu yang kita tidak boleh memberi teguran atau nasihat yang berlebih. Satu, pada saat anak laki-laki ini perutnya kosong, tidak boleh. Wis luwe dituturi. Nah, sami termasuk suami, nek wetenge luwe ngorowange iso gelas-gelas jadi UFO nanti terbang nggih. Piring-piring lepek-lepek itu iso terbang kabeh. Wis luwe wetenge
mantuk nyambut damel dereng nopo-nopo wis diceramahi. Nah, itu. Sing nomor kali ya, pada saat anak kita itu apa? Kalau tadi kan pada saat perutnya lapar, pada saat ngantuk itu jangan tuh. Wis pegel ngoten nggih, kajenge tilem ngoten nggih. Jadi tuturi pun. Jadi maka sebaliknya, kapan nuturi anak yang paling pas? Saat perutnya kenyang. Nek pun ayem perutnya, itu kan mboten mikir. Kadang tiang ku ngrowo nek pun dikasih makan pun menang. Nah, yang kedua dalam kondisi segar badannya. Nah, ibu-ibu itu ya asik ya. Tapi Bu, dalam teori seminar parenting itu, ibu-ibu itu tidak akan bisa dibenci oleh anak. Ya, tidak akan bisa dibenci. Meskipun omongannya itu nyelekit, pahit, pedes, macam-macam itu, anak-anak itu cenderung tidak dendam sama ibunya. Tapi bapak itu kalau ngomongnya rada nyelekit dede, itu diling-iling gitu. Ibu itu setelah terus masak no anake nganggo bekal ilang pun. Nah, bapak ini kan buat kesempatan masak. Nah, ini jadi perkataan. Sebaliknya, ayo jadikan lisan kita menjadi lisanan zakiron. Lisanan apa Bu? Lisanan zakiron. Lisan yang senantiasa dibasahi dengan zikrullah. Anak-anak juga begitu. Perkataan yang baik-baik pokoknya. Lisanan yang baik. Jadi yang lebih penting ya, kalau di rumah itu dibiasakan bersolawat, okay? Anak-anak kita enak di jalan zikir. Caranya gimana, Ma? Ya bisa dengan solawat, baca solawat, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, lalu baca istighfar boleh, lalu baca kalimat-kalimat thayyibah boleh, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim boleh. Atau di jalan itu kita kalau berangkat sekolah, daripada nggak ngapa-ngapain sambil dalam hati itu murojaah hafalan surat boleh begitu Bu. Apalagi tempat belajarnya jauh misalkan, itu sudah berapa surat itu bisa di murojaah sama dia, daripada meneng lawan kademen. Lah kok meneng kademen? Nah, daripada kademen masih penting zikir-zikir yang ini. Kalau ibu-ibu di mobil, nah, bisa disetelkan solawatan atau murotal. Okay. Sesekali pakai musik ya juga boleh. Ibu-ibu sudah punya ini hadis tentang musik itu. Yang kemarin di Fatimah itu ada menghadirkan Kiai Haji Zainuddin MZ. Belum Bu? Kan masih ada pertentangan antara musik itu hukumnya. Itu di HPT kemarin sudah muncul gitu. Produknya PDM itu sudah ada. Hadis kecil. Kapan-kapan nanti kalau ini saya punya itu saya bawakan. Bukan, sudah dalam bentuk buku saku segini warna coklat, ada di rumah. Itu kemarin beberapa cabang itu, beberapa ranting itu dibagi kok Bu, semua Muhammadiyah. Di sini belum. Nggih, sampun apa tereng? Tereng, sebagai ini referensi gitu loh, pembanding jenengan. Ibu-ibu Risa ini kan punya usaha nih, sambil masak dengerin itu kan boleh gitu loh Bu. Cek mboten ngantuk. Nggih. Nah, dan seterusnya. Itu tentang apa? Tentang qaulan, tentang perkataan. Jadi penting Bu, kalau nggak diedukasi sejak dini, itu nanti akan mboten karu-karuan ngomongnya anak-anak itu. Ya, mboten karu-karuan. Maka terasanya itu kalau orang tuanya sudah sepuh, sudah tua. Anak nggak bisa boso, baru sakit boso itu kraosnya pun sepuh. Ketika orang tua sudah tidak punya lagi kekuatan, ketika orang tua sudah tidak punya lagi penghasilan, ketika orang tua sudah tidak mampu lagi kemudian berdiri dengan tegak, ini yang paling sering kemudian membuat bahagia dan susah itu adalah perkataan anak. Kalau anaknya itu mengatakan, "Mama, ini makannya adem dong, mboten Bu." Nek mboten saged basa, "Iko lho Mah, segoe nang kono." Lho, sensitif orang tua itu. Diomongi ngoten, "Iko lho Mah, segoe nang kono." Padahal biasa kalau waktu muda dulu. Tapi karena sudah sepuh, itu lebih sensitif. Nah,
Kita menginginkan di waktu kita nanti sudah senja usia kita, anak-anak kita tuh hadir di tengah-tengah kita dengan perkataan yang baik. Ini perkataan-perkataan yang baik. Ini jadi penting. Kan ngoten nggih, nggih? Yang kita harapkan. Lalu yang kedua adalah perbuatan. Nah ini Bu, perbuatan. Ini sudah sering saya sampaikan bahwa keselamatan Muslim itu tergantung dari perbuatan kita, ini menjadi penting. Tangan kita ini menjadi penting. Perilaku kita, perbuatan kita ini menjadi penting. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa seseorang itu bisa memaksimalkan potensi apakah menempatkan tangannya itu di atas ataukah justru di bawah. Al-yadul ulya itu khairun minal yadis sufla. Ini menjadi penting. Di hadis yang lain dalam riwayat muttafaqun alaih itu wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu dalam kondisi menolong hamba ketika hamba ini mau menolong saudaranya yang lain. Maknanya apa? Dalam konteks kehidupan ini sebenarnya saling menolong itu penting. Karena kita tidak pernah tahu diri kita ini kapan akan berada di posisi yang harus ditolong. Karena kita roda itu bahasanya kan selalu berputar ya Bu ya. Kita tidak selalu sehat bahasanya. Kita juga tidak selalu punya. Kita tidak selalu begitu. Maka menolong ini menjadi penting. Nah pada saat menolong itu ada pengorbanan Bu. Mohon maaf. Pada saat kita menolong orang itu ada pengorbanan. Minimal korban waktu, korban tenaga, harta benda, bahkan kadang-kadang nyawa menjadi taruhan kita pada saat kita menolong orang. Tapi yakinlah bahwa saat kita membantu orang itu sudah ada kayak akumulasi gitu, kayak investasi gitu. Kita menolong si fulan. Misalkan ada orang yang rantainya putus di jalan, lalu kita dorong menggunakan sepeda motor kita dengan menggunakan kaki kita. Itu di kitab namanya Sijin, kitab itu kan ada dua, namanya Illiyun sama Sijinun. Dalam surat Al-Mutaffifin itu loh Bu, kalau perilaku buruk itu ditulis dalam kitab namanya Illiyun. Kemudian kalau yang baik namanya Sijinun. Nah, kalau kita suatu hari menolong orang yang rantainya putus di jalan, kemudian kita dorong dengan kaki kita, itu kan ada pengorbanan Bu. Kadang keselamatan jiwa waktu dorong di jalan raya itu juga bahaya. Tapi di situ sudah ada, maksudnya akumulasi centing satu titik. Oh, si fulan nolong ini. Next time, suatu ketika nanti kalau kita, anak-anak kita, keluarga kita mengalami hal yang serupa, itu tidak lama pertolongan Allah itu datang. Maksud saya seperti itu. Karena kita sudah punya rekam jejak, bahasa medisnya itu sudah ada rekam jejaknya jenengan menolong dengan kriteria yang sama. Nah suatu ketika jenengan membutuhkan yang sama, kayak perawat itu buka recordnya jenengan itu gampang banget Bu. Oh dibalas dengan itu, ada itu, dan itu terjadi. Tapi kalau jenengan abai dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, pada saat kita akan mengalami hal yang sama gitu ya, itu juga akan susah dan lama pertolongan itu datang. Ibu pernah punya pengalaman seperti ini enggak kira-kira? Ibu-ibu punya pengalaman apa yang dulu pernah membantu, terakumulasi, lalu jenengan mengalami hal yang sama? Kira-kira dibantunya itu lebih cepat atau tidak? Punya pengalaman apa tidak kira-kira? Punya pengalaman. Termasuk pengalaman memudahkan urusan orang. Memudahkan urusan orang. Kalau kita dalam hidup itu kemudian memudahkan urusan orang, maka urusan kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Iya. Biasanya kalau yang seperti ini dalam urusan sosial pun bisa, dalam urusan struktural ketika panjenengan punya posisi, diposisikan di atas begitu, lalu yang di bawah ini dimudahkan. Itu urusan-urusan jenengan, urusan anak-anak jenengan itu dimudahkan dulu. Kalau anak-anak jadi urusan belajarnya dimudahkan. Kalau nanti dalam tahap dunia kerja itu nyari kerjanya dimudahkan. Begitu Bu. Ya, jadi apa istilahnya? Banyak tangan-tangan yang kemudian diulurkan untuk membantu meringankan
masalah-masalah dan urusan-urusan kita. Itu saya sering mengalami begitu, saya sering sekali mengalami itu. Ya, sehingga sebetulnya kan dalam kisah 2 ekor kucing ya Bu ya, ada 2 ekor kucing yang masuk dalam rumah yang memiliki 1000 cermin itu. Pernah dengar kisah ini Bu? Belum pernah. Saya sampaikan ya. Jadi ada 2 ekor kucing yang masuk dalam rumah. Dalam satu rumah itu ada 1000 cermin. Kucing pertama masuk rumah, kemudian dalam tempo yang singkat keluar lagi dengan kondisi yang sangat ketakutan. Dia menjerit, kemudian keluar dari pintu itu dalam kondisi terengah-engah, menggos-menggos. Ditanya sama kucing-kucing yang lain, kok bisa seperti ini? Jawabannya beda-beda. Kucing yang kedua masuk rumah, di rumah yang sama, pintu yang sama, dalam tempo yang cukup lama baru keluar. Keluarnya senyum-senyum. Heran kan Bu? Kok bisa? Kucing pertama tidak begitu lama keluar, terengah-engah, ketakutan, keringatnya keluar banyak. Kucing yang kedua lama di dalam, keluar senyum-senyum, menari-menari. Ternyata apa? Kucing pertama ketika masuk rumah dengan 1000 cermin itu masuk dengan kondisi yang sudah pasang wajah yang garang, kukunya yang tajam tadi dikeluarkan semua, lalu dia kemudian beringas. Otomatis ketika masuk ke dalam rumah yang ada 1000 cermin akan disambut juga oleh kucing yang berwajah beringas, kukunya tajam, dan kemudian siap menerkam. Ya takut Bu, baru masuk sudah disambut seperti itu. Sama ketika yang kedua itu kok senyum-senyum, maka ada 1000 kucing yang menyambut dengan senyuman. Itu kemudian kita tarik dalam kehidupan nyata kita ini. Kalau kita senyum sama orang, orang akan senyum sama kita. Jarang loh Bu orang senyum dibalas. Jarang ya Bu ya. Meskipun ada 1, 2, 3, 4 orang itu ada, tapi relatif yang kalau kita ini senyum maka orang akan semakin banyak yang senyum sama kita. Kalau kita ini rajin membantu orang, kira-kira orang membantu kita apa tidak Bu? Itu dulu ibu itu ringan tangan ya. Kalau punya rezeki suka berbagi. Next time kalau ibu itu membutuhkan, itu yang datang yang mengelurkan tangan itu banyak. Tapi kalau terkenal menjadi ahli pelit, ahli kikir, bin medit, bin meleki, pada saat kita membutuhkan, jangankan begitu, kita akan semakin dipojokkan sama orang. Gitu loh Bu. Apa yang kemudian kita terima itu sebetulnya tergantung apa yang kita berikan. Ya, kalau yang kita berikan itu baik, maka insya Allah impact-nya juga akan baik. Seperti itu ya Bu ya. Jadi dalam rangka gini, saya sering mendapatkan curhatan. Bagaimana cara kemudian membangun keluarga yang baik gitu. Sementara misalkan secara basic saya bukan lulusan pondok pesantren gitu. Loh Bu, ngurus rumah tangga itu tidak menjadi syarat utamanya itu lulusan pondok pesantren. Syaratnya itu berilmu. Nah ilmu itu kan bisa dari mana saja. Kadang-kadang begitu. Nah yang penting didapat, apa yang didapat sedikit lalu diamalkan, ini menjadi lebih baik daripada banyak tapi hanya tersimpan di dalam memori dan hafalan saja. Nah mari kita kembali kepada kurikulum keluarga kita masing-masing ya. Jadi kalau dalam rumah itu ya, pertama etika masuk rumah itu sudah salam. Siapapun yang masuk rumah harus salam, termasuk anak kita, suami kita, bahkan ibu kita, misalkan begitu harus salam, mengedukasi. Makanya dalam rumah-rumah keluarga muslim itu biasanya di pintunya ditulis apa? Ada doa masuk rumah dan tulisan besar ucapkan salam. Penting. Bahkan kita mengedukasi para orang-orang yang kirim paket itu. Biasanya kalau paket itu gimana? Paket gitu ya Bu ya. Cuman bilang paket. Nah, bisa kan jangan keluar Mas kalau masuk sini ucapkan salam. Next time kalau dia langganan sama kita, masuk rumah kita bukan lagi paket Bu yang bunyi. Nama biasanya Assalamualaikum. Pun semerap sekali. Tapi kalau kita tidak mengedukasi, maka tetap bunyinya adalah paket.
paket gitu. Oke. Itu tentang kaulan perkataan. Si nomor kali Bu, ajarkan kepada anak-anak kita itu berbagi. Sekecil mungkin itu diajari berbagi. Kok dia bawa roti, lalu dia ngajak temannya bermain di rumah, diminta untuk membagi roti itu. Saya dulu masih berbekas dalam diri saya itu apa yang diajarkan ibu saya begitu. Kalau punya apa-apa itu dibagi. 2 ya satu-satu, 1 ya setengah-setengah gitu, dibagi. Termasuk kepada saudara-saudaranya. Ya. Hari ini fenomena di masyarakat itu banyak teman seperti saudara, saudara seperti teman. Saya mau tanya, yang dijadikan bestie itu saudara atau teman? Ini bestie saya, nah bestie itu teman atau saudara? Biasanya teman. Karena memang teman itu tidak bisa dipungkiri, intensitas ketemunya itu lebih sering daripada kita, daripada saudara. Kadang-kadang suka berbaginya kepada teman daripada saudara. Tapi ada juga yang tidak. Jadi jangan dijadikan satu-satunya pendapat yang utuh yang kemudian menafikan yang lain. Tapi kebanyakan Bu, begitu. Nah, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita kalau saudaranya 2, ya sing rukun. Ini ki enten saudarane mek loro, gak rukun pisan. Ini kan repot. Nggih, gak repot pisan. Biasanya yang tidak membuat rukun itu banyak. Salah satunya napa? Iri. Warisan. Nah, niku. Wis kena warisan wis lain kok ya. Jadi kesimpulannya enak jadi wong tua sing mboten nggak ada Lo mboten Bu. Nggih tetep nggak ada warisan, cuma ngaturi sing pas. Ngoten niku lho. Rawe apa kadang-kadang urusan tanah sejengkal mawon mboten sampai akur. Nggih. Itu ada kisah tuh Bu. Jadi ada 2 saudara dikasih sawah, warisannya sawah berpetak-petak Bu. Tapi meskipun berpetak-petak itu kan beririsan nih dengan milik saudaranya. Suatu ketika saudara yang A ini manggil tukang, aku gak eno pager sing dhuwur untuk memisahkan sawahku itu teko sawahe dulurku. Bahasa ingatan. Nggih. Butuh waktu berapa lama? Paling 3 minggu. Tapi syaratnya jangan pernah dijenguk saya waktu bangun pager tinggi gitu. Yes. Tahu saudaranya mendatangkan material, pinggire niku dulure sing setunggal niku ngomong teng mekas teng napa? Teng tukange. Mekase ngeten. Kok lewis bangun gak ana sing tebel pisan. Dukur pagere sing kandel sing dukur mesisan aku gak ndelok wajahe dulurku. Nggih. Tapi tukangnya ini tukang bijak Bu. Enten syaratnya Pak, nopo? 3 minggu gak usah dijenguk aku, gak usah didelok bagaimana saya bekerja. Yo, butuh apa tak suple. Jadi wong sugih biasanya kan nyong-nyongan sampai duit kan semua kali oke ya, sebenarnya kebutuhannya terpenuhi. Tahu gak Bu, 3 minggu berikutnya apa yang dibangun oleh tukang itu? Bukan pagar tinggi tapi jembatan Bu. Jembatan yang justru menghubungkan dua sawah tadi itu, yang bakal dibikin rumah besar yang di kemudian hari. Jembatan. Ternyata justru tukang ini mampu menyatukan 2 ego keluarga saudara yang saling bertikai. Kok misalnya dibangun betul pagar gede terus tebel sampai kiamat sampai mati tidak akan pernah bersatu, tapi dibangunlah jembatan. Nah dari jembatan itu aku mikir kono iso merono. Jadi kadang-kadang egosentrisnya tinggi. Nah ini Bu ya, jadi mari kita ajarkan yang kedua itu saling berbagi kepada anak-anak kita. Saling berbagi ini jadi penting. Dia juga akan mampu berbagi dengan yang lainnya. Ini dasar sebetulnya, tapi kemudian jadi penting. Yang ketiga, kita ajarkan agama sedini mungkin. Syukur kalau bapak ibunya itu ngerti agama. Kalau tidak ngerti ya dititipkan ke tempat-tempat yang di situ bagus agamanya. Banyak sekarang Bu, ngaji banyak sekali.
Jangan sampai kita menyesal anak-anak kita itu kemudian hanya fokus kepada urusan dunia lalu melupakan urusan akhiratnya. Sampai pada tingkat memandikan kita saja nanti waktu kita meninggal itu tidak bisa, kan repot. Ngurus jenazah kita waktu kita nanti sudah meninggal itu nggak tahu, kan repot. Apa yang harus dilakukan? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ada 4 poin mendasar ketika dalam perawatan jenazah. Dan kalau itu yang melakukan adalah anak kita, betapa senangnya kita yang mandikan anak kita, yang mengkafani anak kita, yang mensolati. Saya dulu ketika bapak saya meninggal, saya yang mensolati, yang ngimami saya. Ada Pak Mutin? Ada. Boleh kita yang minta? Boleh. Kenapa tidak? Nah, begitu. Jadi menjadi sangat bahagia. Lalu ketika kita sudah meninggal, anak kita senantiasa kirim doa. Buatan paket malih, paket malih doa. Didoakan terus, masya Allah. Tuh. Jadi dididik tentang agama, jadi penting. Yang terakhir, kewajiban kita ini kan mengantarkan mereka sampai menikah ya Bu ya. Jujur Bu, kewajiban orang tua itu putus ketika sudah menikahkan anak. Karena anak yang sudah menikah itu menjadi tanggung jawab pasangannya masing-masing. Nah, ini ngawal sampai nikah itu ini menjadi penting. Menikah ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan, malah juga bisa menjadi salah satu sumber bencana. Anak yang sudah kecil, sejak kecil kita rawat, kita ramut, ya, pada akhirnya menikah kok nggak pas gitu. Nah ini bisa berubah macam-macamnya. Setelannya bukan setelan pabrik misalnya, dimodif macam-macam, akhirnya nyelempang. Itu banyak. Nah kita ini kan berharap yang ideal itu pasangannya nanti itu semakin akrab dengan kita, semakin dekat, semakin baik. Kan katanya begini. Nah itu harapannya. Maka caranya bagaimana? Ya kita berikan kriteria kepada anak-anak kita bahwa menikah itu bukan agar seneng aja Mas atau Mbak, tapi dipilih agamanya, ya Bu ya. Dilihat nih agamanya, bener-bener tak ada ibadahnya sama Allah. Kok yang lainnya bagus tapi sholatnya dan sebagainya kurang, ya mohon dipertimbangkan dulu. Mohon dipertimbangkan dulu. Karena yang utama menurut agama kita itu adalah agamanya. Nanti kemudian baru apa? Malnya, harta bendanya, baru parasnya, baru nasabnya. Tapi kalau dengan menafikan yang agamanya, memilih yang 3 tadi, pokoknya guru anggar ganteng, ayu, soge, terus anaknya orang baik-baik, nah, itu nomor 1. Baik atau sholat, takbir aja nggak bisa. Allahu Akbar, ya apa takbir sih sholat? Padahal agamanya Islam saja. Nah ini kan juga menjadi bahan penting Bu, karena deadline kewajiban orang tua terhadap anak itu terakhir ada pada saat mau menikahkan anaknya. Nah kalau sudah menikah bebas pun, monggo. Mau dia rumah sendiri, oke. Mau kita buatkan rumah mungkin. Jangan tipologi orang tua yang mana? Yang sudah menyiapkan anak-anak itu dihitung. Oh anak saya 3, nanti 1 di rumah ini, 2 di rumah ini, 3. Itu bagus Bu. Monggo, bagus sekali itu. 2, wah keren itu. Nanti kalau anaknya tidak mau di situ, jangan sakit hati Bu. Ini yang sering salah dalam parenting itu. Terus ditowo-tono nang kene gak belum nang kono. Kenapa tidak mau dilihat dulu faktornya? Karena kerjanya di Surabaya, mau sedikit nang Sidoarjo, kan gak cocok. Akhirnya gak ditempati, wong-wong sedih. Jangan begitu. Sudah, prinsip kita kalau anak sudah menikah itu sudah plong sudah. Ya Allah, gugur sudah kewajiban saya kepadamu ya Rob. Setelah ini terserah anak-anak saya. Kok dikasih ini, dikasih itu, sudah disiapkan ini dari itu, mau ya alhamdulillah. Nek mboten ya mboten nopo. Yang penting ngoten. Itu Bu ya, jadi kajian kemerdekaan kita. Jadi sesungguhnya Muslim yang sejati itu adalah orang yang bisa memastikan orang lain itu selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Itu jadi penting. Nah, sehingga dalam bersosial bermasyarakat maupun hablum minallah, kita ini seimbang. Jadi orang-orang yang seimbang begitu. Oke. Saya kira itu nanti monggo bisa ada diskusi atau sharing, silakan. Ada yang mau kita sharingkan, Bu Enda dan ibu-ibu yang lain. Ini alhamdulillah ada Bu Maya, baru mau Mas Aslam. Oke. Dari pojok nih Bu.
Riani. Sembilan. Oke, Mau nanya monggo. Ustaz, ya? Siap.